mertua laki-laki tuh main dengan anak. Gak lama, aku pun gak tahu, mantan suamiku datang, kirimlah ke dia gitu kan. Gak dikirim juga, dan kayaknya 2 gelas ASI itu mungkin udah kebuang. Itu yang buat hati saya tuh hancur bunda. Saya tuh cuma khawatir perihal anak saya doang. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan tamu yang sering aku lihat di media sosial dengan kisah-kisahnya. Tapi kita mau tahu tentang kelengkapan ceritanya, kita langsung tanya aja. Ada Mbak Selvia. Apa kabar? Masih berjuang, tapi baik. Benar, itu aku pernah ketemu sama motivator. Jadi katanya kalau kita memang lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, kan kita kalau ketemu orang selalu baik. Aduh jangan nangis dulu dong. Oke. It's okay, nangis aja gak apa-apa. Harus dikeluarkan, minta tisu ras. Aku gak apa-apa. Berat banget ya? Berat. Cuma ya harus jalanin. Kamu siap cerita gak? Siap, gak apa-apa. Dikeluarin dulu aja, gak apa-apa. Harusnya aku kuat kok. Aku udah bilang aku gak nangis. Gak apa-apa. Gak. Kita kalau udah masalah tentang anak, gak ada yang kuat. Dan aku gak bisa membayangin posisi aku kalau ada di tempat kamu. Aku juga gak ngebayangin Tuhan ngasih cobaan seperti ini. Maksud Tuhan seperti apa ya, cuma aku jalanin aja. Karena aku percaya rencana dia pasti udah difilter ya, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ya jalanin deh. Tapi tetap harus berjuang. Pasti. Gimana sih coba Mbak Selvia ceritain kronologis pertama kalinya kejadian itu? Aku sama suami di Singapura. Nikah udah berapa lama itu? Kita nikah baru 2 tahun. Pas itu ya? Iya, okay. Pas 2 tahun. Lalu kita sudah cekcok gitu kan ya. Apalagi ada tidak cocokan segala macam. Aku juga gak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Akhirnya ya secara logika kita bilang ya udah kita cerai baik-baik aja. Jadi udah sepakat cerai baik-baik, dia pun sudah oke. Lalu aku kembali ke Indonesia untuk waktu itu papaku ulang tahun. Kembali ke Indonesia ya seperti biasa, cuma karena dia minta aku, oke kamu persiapkan pengacara ya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh ya udah, saya nggak ngerti perihal hukum, saya nggak ngerti pengacara pun gimana. Ketika dia bilang, Sel nanti aku akan gugat cerai kamu di bulan November, kamu tunggu aja. Terus aku tanya, terus kalau kamu gugat cerai aku mesti gimana gitu kan, aku nggak tahu apa-apa. Terus dia bilang ya tunggu aja di rumah bulan November. Cuma belum sampai bulan November tuh kan aku istilahnya konsultasi dengan banyak-banyak pihak, orang-orang yang ngerti hukum, pengacara dan segala macam. Psikolog pun aku istilahnya sempat curhat gimana nih untuk tumbuh kembang anak aku dengan kondisi seperti ini. Anakmu ada berapa? Satu umur? 1 tahun 4 bulan pas diambil. Pas kejadian di Singapura tuh masih 1 tahunan berarti ya? Iya 1 tahun. Oke, terus habis itu ya aku kembali ke Indonesia. Terus pengacara itu ada orang yang ngerti hukum. Dia bilang ya kalau misalnya memang sudah sepakat cerai, pulang saja. Dia bilang itu nggak usah kembali ke Singapura daripada menyiksa batin kamu dan segala macam, dan kamu siapkan mental kamu karena kehidupan setelah divorce itu nggak mudah juga, dia bilang gitu kan. Terus iya, dan satu orang yang ngerti hukum itu sebenarnya udah ngasihin ke aku. Dia bilang, Sel, anak kamu jaga baik-baik ya, istilahnya benar-benar rawat baik-baik, jaga kunci pagar, dia bilang gitu. Cuma aku waktu itu masih belum ngeh bunda, aku belum ngeh.
maksud nih orang nih apa. Tapi aku pikir ya aku kan emang ngerawat dia dengan baik, istilahnya aku kunci pagar segala macam. Ini pas pulang ke Indo? Pas pulang ke Indonesia. Jadi udah 2 tahun itu terus kamu pulang bawa anak lah. Iya, kamu yang bawa. Iya. Itu suami izinin? Suami tahu. Oke, terus? Cuma waktu itu 2 minggu itu aku baru 2 minggu di Indonesia, mertuaku main 3 kali itu. Dan ya mertua main aku nggak ada pikiran jelek ya bunda ya. Aku istilahnya memperbolehkan aja dia main segala macam. Cuma ya aku nggak ngerti ternyata pada saat kunjungan ketiga itu mertua datang, mertua perempuan duduk sama aku di meja makan, kita ngobrol seperti biasa. Mertua laki-laki tuh main dengan anak. Nggak lama, aku pun nggak tahu mantan suamiku datang ambil anak dari tangan mertua laki-laki. Itu nggak ada keributan apa-apa, cuma diambil, dioper. Pembantu aku saat itu datang masuk rumah bawa koper. Mas ini datang, dia bilang gitu, suami kamu datang. Oh yaudah nggak apa-apa dong, saya welcome aja karena saya benar-benar nggak ada firasat jelek dan kita pun istilahnya nggak ada keributan saat itu. Benar-benar ya mau cerai aja tapi baik-baik. Makanya saya pun masih welcome ketika mertua saya datang. Nah dia datang, habis itu saya belum say hi juga, mertua masuklah. Jadi anak tuh benar-benar sama mantan suami doang, mertua laki-laki masuk rumah sok-sok mau kebelet pipis. 10 menit saya masih ngobrol sama si mertua perempuan. Pas saya keluar, mana anak saya, mana si Mr. X, saya juga mau say hi, udah nggak ada. Terus saya digiring dari rumah saya ke mall di Bekasi. Saya nyariin, katanya habis itu pindah lagi ke mall Cibubur. Capek banget, dan anak saya waktu itu full ASI dan juga sedang diare bunda. Jadi, masih ASI saat itu ya? Full ASI, anak saya tuh alergi banget sama yang susu sapi dan segala macam. Jadi hari itu yang saya bayangin, anak aku neneknya apa gitu kan, tidurnya gimana. Kita kan kalau punya bayi itu kan kita punya jam tidur dia, jam makan dia ya kan. Aku cuma mikirin itu doang, sedangkan vitamin, obat diare yang antibiotik yang aku kasih pun nggak dibawa. Anakku dibawa benar-benar dalam baju main, baju kaos kutang sama celana pendek, nggak ada sepatu gitu. Terus ya aku cuma kayak khawatir, simpel itu aja. Bahkan malam itu tuh aku sempet merah ASI karena aku berpikir ya oke lalu bawa anak aku, cuma ini aku perahin ASI aku, kirimlah ke dia gitu kan. Gak dikirim juga. Dan kayaknya 2 gelas ASI itu mungkin udah kebuang. Habis itu malam itu saya bermalam di rumah mertua. Habis itu saya berharap dia mau kembali. Mungkin kan malam ya mungkin anak itu balik ya. Dan saya ngelihat mertua saya juga gak panik yang gimana. Anak dan cucunya gak ada kabar dan dia gak panik. Cuma ya sudahlah, saya gak mau perpanjang itu kan. Terus di keesokan harinya saya ingat banget mertua perempuan saya bilang, bunda, dia bilang, Selvi kamu pulang aja, nanti anak itu kembali akan saya antar ke rumah kamu. Terus saya pikir juga ya untuk apa saya berlama-lama di sini, kayak nggak menjawab permasalahan juga gitu kan, nggak membantu gitu kan. Jadi saya pulang ya saya coba ke kantor polisi pun gak menerima laporan anak hilang karena ya saya juga baru 1 tahun ini berurusan dengan hukum, ternyata nggak ada istilah ayah culik anak gitu. Jadi ya ditolak aja laporan saya karena saya cuma istilahnya ibu rumah tangga yang nggak ngerti hukum, saya cuma manut aja ya sudah. Habis itu kita cari tahu dari waktu itu masih ada video call bunda, sehingga saya bisa lihat kayak istilahnya ya berkat Tuhan juga saya bisa ngeliat kayak karpetnya segala macem. Itu ya saya bisa nemuin dia, ngecek dari kayak online travel gitu. Oh bunda. Itu kamu telepon suami diangkat, masih diangkat waktu itu. Terus kamu tanya kenapa kamu ambil gitu? Dia nggak jawab, dia cuma benar-benar ngasih lihat anaknya doang. Anaknya nangis pun ya aku cuma harus gimana sih bunda, kita ngeliat anak nangis, kita nggak boleh ikutan nangis dong. Nggak ya boleh. Kan? Iya. Kita harus kayak ya udah nggak apa-apa di sana sama papa dulu, liburan dulu gitu kan. Cuma ya tapi habis itu kayak aduh sakit ya hati kita. Cuma and then after one time aku bisa nemuin dia di Batam. Dari adik-adikku yang bantuin itu sampai sekarang pun dia masih nggak percaya gitu kan. Aku bisa nemuin itu, ya udah terjadi keributan di Batam 1 minggu. Di Batam mediasi beberapa kali sampai Polsek, Polda pun turun, UPTD PPA dari Kementerian PPA turun. Habis itu udah terbentuklah suatu perjanjian di mana sampai di akte notaris tuh 1 bulan aku nyerahin paspor, dia harus memberitahu lokasinya di mana anak aku sedang sama siapa gitu kan. Cuma itu kejadian di Batam itu 1 minggu full yang ribut yang ada KDRT, yang ribut di hotel Batam. Itu ketemu itu pun saya masih belum boleh megang sampai saya bilang ya udah lu maunya apa deh, aku iyain. Aku iyain baru bisa aku netain. Itu pun aku cuma netain 15 menit bentar, habis itu masuk kamar, aku nggak boleh tidur sekamar sama dia. Loh, kamu ambil lagi tuh nggak mau ambil aja kabur nggak bisa? Nggak kuat bunda fisik aku. Kita tuh cewek tuh gimana ya bunda ya?
ngelihat anak nangis, dia ribut sama kita, ngelihat itu tuh kayak tatapannya kosong bunda. Kasihan anaknya. Terus maksudnya kamu lapor sama polisi semua pas di Batam? Dari mereka gimana? Iya, mereka cuma selesaiin aja nih keluarga gitu. Iya, mereka anggap ini sebagai permasalahan keluarga dan mediasi aja. Tapi mediasi juga udah dijalanin 4 kali bunda dalam 1 minggu dan gak ada hasil. Jadi sampai dari kejadian itu sampai sekarang ini udah berapa lama? Tepat 1 tahun. Anak diambil 7 September 2022. Sekarang udah 20 September. Terus oke, gunanya kamu tadi mediasi ada sebulan ada apa tuh? Angus nggak ada? Angus karena ya udah cacat lah itu jadinya. Istilahnya ya dia minta aku untuk kirimin paspor, aku nggak kirimin karena aku takut. Aku takut kalau aku kasih paspor anakku hilang kemana lagi. Ini nggak aku kasih paspor aja dia bisa tiba-tiba ke Singapura. Pakai paspor palsu berarti? Itu atau bikin lagi? Itulah yang aku permasalahkan, yang istilahnya sekarang dia sudah ditahanan bunda dengan karena tindakan dia itu. Anaknya, suaminya? Mantan suamiku udah ditahan. Oh udah ditahan? Udah. Terus anak udah? Anak yang nggak tahu sekarang di mana bunda, yang pasti nggak sama aku. Ini yang sekarang bener-bener aku lagi capek banget mikir anakku di mana, sama siapa, gimana kondisinya. Bentar. Suami kamu bisa ditahan karena kasus kamu kan? Iya. Tapi anak kamu gak kembali? Enggak. Itu kamu cerai udah selesai? Cerai itu dia ngajuin banding sampai kasasi Mahkamah Agung. Oh dia gak mau? Gak mau. Sampai sekarang berarti masih di Mahkamah Agung. Masih berproses. Cuma kalau Mahkamah Agung kan administrasi ya. Kita berharap sama si hakim. Dan Mahkamah Agung cuma satu menghandle seluruh kasus yang ada di Mahkamah Agung di Indonesia gitu bunda. Jadi ya kita cuma bisa nunggu. Jadi maksud aku dari pihak kamu udah lapor kemana aja ini masalah anak kamu belum balik? Aku tuh bunda setiap hari tuh pasti aku ada progress dan aku selalu berusaha untuk make a move. Awal aku Komnas PA, waktu itu dibantu sama Iya. Aku juga pernah ke Kemenlu menanyakan perihal bagaimana nih prosesnya gitu kan ya. Aku ke Dirjen Imigrasi, Komnas Perempuan, KPAI, Kemen PPA, Kompolnas, Ombudsman, sebutkan aja. Tapi nggak ada kelanjutan. Sekarang yang masih berjalan itu Kemen PPA, Kementerian Perempuan dan Anak, yang masih membantu saya untuk mengawal semua kasus ini. Karena ini gak cuma perihal anak bunda. Jadi dia juga melaporkan saya melaporkan dia 2, KDRT dan juga paspor palsu. Bukan paspor palsu, keterangan palsu yang menghasilkan si paspor itu. Dia itu melaporkan saya dengan total 10 laporan bunda. Jadi saya itu dapat panggilan 10 laporan polisi dari berbagai kantor polisi. Dengan laporannya Macam-macam. Yang sekarang naik sidik itu saya dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT psikis ke dia. Nah itu yang saya juga masih question mark, kok bisa ya? Maksudnya saya ini korban, saya yang kehilangan anak saya yang nggak tahu anak saya di mana. Dia yang menguasai anak saya, dia yang ngumpetin anak saya, tapi kok jadi saya yang dilaporkan dan itu naik sidik oleh Polresta Barelang. Enggak, yang aku masih bingung itu kan suami kamu ditahan nih. Artinya kan dia terbukti bersalah dong. Iya. Harusnya anak langsung dibalikan ke orang tuanya. Entah ibunya pasti karena ayahnya yang ditahan. Gitu. Ini aku agak bingung nih. Maksudnya aku bukan pakar hukum jadi gak bisa menyimpulkan juga. Tapi bagi saya ini ada yang aneh. Karena kamu ibunya tapi kamu dan suami udah terbukti bersalah, kamu tapi tidak bisa mendapatkan hak atas anak kamu. Iya, aku cuma khawatir anakku di mana, sama siapa. Kamu udah balik ke mertua kamu? Mertuaku udah nggak ada akses sama sekali. Kita udah nggak pernah komunikasi sama sekali. Terakhir itu ada surat panggilan untuk RJ, Restoratif Justice. Cuma saya bilang ya sudah, sebelum Restoratif Justice datang aja ke rumah saya baik-baik, kayak tahun lalu kamu datang ke rumah saya bawa anak gitu kan. Cuma ternyata mereka nggak mau, mereka maunya saya yang ke rutan Sukadana di Lampung Timur. Suratnya tanggal 14, dia suruh saya ke rutan itu tanggal 15. Suami kamu ditahan di sana? Di rutan Sukadana. Kok bisa ditahan di Lampung?
Karena nah itu saya juga, dia tuh KTP-nya KTP Bekasi, cuma dia pindahkan ke Tangerang, ya kan. Lalu proses pelaporan surat hilangnya itu yang dia bilang hilang itu di Lampung Timur, ujung sana Lampung, dan pembuatannya tuh di Lampung Utara. Kamu ketemu orang ini di mana sih? Aduh, enggak, maksudnya kasus ini kasus yang sebenarnya gampang banget ya. Maksud menurut aku, kok jadi kayak kasus yang besar banget gitu. Sebenarnya ini apa ya Bunda, aku lihat tuh karena efek ego. Egonya inilah yang istilahnya jadi melebar kemana-mana. Bahkan aku tuh udah pernah dimediasi sama Pak Benny Mamoto yang sosok ketua harian Kompolnas loh. Bertiga kita mediasi. Makanya sampai Kompolnas, sampai semua udah turun, tapi kasusnya kayak jadi kasus besar gitu. Sebenarnya aku mohon istilahnya ya udahlah, kenapa sih aku tuh nggak menutup akses kalian untuk ketemu anak loh, ya kan. Walaupun nanti mungkin dari Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang anak akan ada di aku, bukan berarti kan kalian aku tutup. Buktinya aku pulang aja, kalian datang 2 minggu 3 kali pun aku nggak masalah. Bahkan kami jamu, kalian bilang AC rumah kami mati, kita ganti untuk kenyamanan kalian gitu kan. Tapi kenapa gitu loh? Aku dari lubuk hati aku sih Bunda ya, aku nanti benar-benar kayak efek dari ego. Karena tapi ego masa ngorbanin anak? Nah, aku nggak tahu Bunda. Gini, kamu pernah nanya nggak ke mertua atau ke keluarganya atau ke suami kamu, masih belum mantan ya? Apa sih yang menyebabkan kamu ngambil anak saya? Kan emang saya, kok kamu nggak percaya anaknya ada di saya gitu? Dia ngelihat itu karena ya dia bilang saya nggak bisa ngerawat anak. Dia bilang ASI saya tuh jelek lah, bukan jelek ya, anak tuh alergi ASI kamu, kenapa kamu maksain kasih ASI? Gitu-gitu istilahnya. Terus saya juga istilahnya katanya nggak benar beresin rumah, nggak bisa nyuci piring, ya gitu-gitu Bunda. Oh, jadi dia punya alasan sendiri kenapa dia nggak menyerahkan anaknya ke kamu? Iya. Dia ngerasa saya nggak layak untuk menjadi ibu dari anaknya dia, yang itu anak saya juga. Tapi saya udah memberikan yang terbaik Bunda. Saya udah coba kasih yang terbaik. Iya, namanya kita jadi ibu kan gak ada sekolahnya, kita pasti belajar saya terus. Mungkin emang bukan orang sempurna, tapi kan maksudnya ya janganlah gituin saya gitu loh. Saya memang gak bisa mencuci piring, saya gak bisa masak, tapi kan saya juga udah berusaha buat kasih anak gitu Bunda. Saya kasih ASI, saya tahu saya benar-benar mendedikasikan diri saya itu untuk saya kasih ASI sampai 2 tahun. Kenapa kamu 1 tahun 4 bulan kamu udah ambil gitu, yang buat hati saya tuh hancur Bunda. Saya tuh cuma khawatir perihal anak saya doang. Iya, buktinya 1 tahun 4 bulan kamu full ASI, anak kamu gak apa-apa kan? Iya Bunda, gak apa-apa. Saya juga kan diet Bunda. Dokter bilang, Selfie jangan makan telur. Saya gak makan telur. Selfie jangan makan ini. Saya gak makan. Saya jaga kok Bunda. Saya kan juga gak tega ngeliat anak saya gatal-gatal Bunda. Gak mungkin dong saya seorang ibu yang ngelahirin dia mau ngeliat dia rusak, mau ngeliat dia gatal, sakit, merah-merah, kan gak mungkin Bunda. Dari keluarga kamu sendiri gimana? Mereka juga ikut support kamu atau gimana? Mereka gak bisa ikut campur terlalu dalam, cuma mereka mensupport aku secara pribadi aku. Maksudnya make sure aku waras, make sure aku masih bisa tetap berpikir, make sure aku gak benar-benar hancur. Karena ya kita kalau udah masalah anak itu udah gak waras sih. Aku udah 4 bulan di awal tuh udah kayak orang gila Bunda. Aku tuh pernah bangun kayak cuma bisa buka mata tapi gak bisa gerak badan aku, saking stresnya Bunda tiap hari. Aku tuh masih pompa ASI dari semenjak anakku diambil 7 September sampai lebaran kemarin 21 April. Habis itu ASIku kering. Tapi suami kamu udah ditahan berapa lama? Sepengetahuan aku tuh 4 September Bunda. Itu udah lumayan ya? Udah. Dan vonisnya berapa lama? Dia kena pasal 263 atau 266 KUHP dengan ancaman kurang lebih 7 tahun Bunda kalau saya gak salah. Tapi vonisnya? Vonisnya belum. Karena kan belum ya? Sidang pertamanya pun belum. Oh, September ini? Iya. Oh, baru ditahan ini sebulan? Iya. Baru berapa? 1 minggu 2 minggu. Oh, baru 1-2 minggu ini akhirnya ditahan. Iya. Nah, berarti dari proses ditahan itu kamu bisa mengajukan juga dong ke udah sih
Mahkamah Agung. Udah ke Mahkamah Agung ya, udah paling tinggi ya. Yang cerai ya? Yang cerai enggak, yang vonis keputusan. Berarti masih masih di jaksa. Masih di jaksa kan? Kamu bisa mengajukan dong ke jaksa atau ke hakim bahwa anak kamu harus berada di kamu. Jadi jadi gini Bunda, dalam proses hukum itu mereka bilang ada yang perkara kayak keluarga, ada yang perkara pidana. Jadi yang di Lampung ini nih pidana murni. Yang aku bisa berharap sekarang cuma ke Kemen PPA doang, Kementerian Perempuan dan Anak, sama mungkin Kompolnas. Tapi Kemen PPA membantu kamu? Membantu Bunda untuk ngawal. Bahkan aku ada pendamping juga dari Kemen PPA yang istilahnya make sure aku waras. Oh bagus ya. Jadi kayak jam 11 malam, jam berapa malam pun mereka bisa telepon aku, selfie kamu lagi gak nangis kan? Selfie kamu udah makan kan? Oke. Iya Bunda, kalau kita udah berperkara gitu kayak kantor polisi kita udah gak ada rasa lapar. Kita pokoknya gas terus aja. Terus dari Kemen PPA mereka nyaranin apa? Jalur apa lagi nih yang akan ditempuh? Itu mungkin masih dalam isi perutnya mereka Bunda ya. Aku gak bisa share di sini karena aku takutnya mereka juga takut kebuka dulu lah ya. Tapi kamu akan terus lah memperjuangkan untuk anak kamu. Berarti sekarang umur berapa? 2 tahun 4 bulan. Dan selama ini bener-bener akses ketemu gak ada? Terakhir aku pernah ketemu dia dibantu sama Kak bantu aku untuk misalnya mediasi gitu. Selama 1 jam 1 jam setengah aku bisa meluk, aku bisa main. Itu ketemunya di mana? Di tempatnya, di rumah apa? Yang bawa siapa? Mantan suami. Sebelum dia ditahan. Oke. Itu pun juga penuh tangis dan air mata itu ya. Cuma nggak ke shot aja karena istilahnya memang bukan untuk apa-apa kan ya. Karena kita juga nggak standby handphone waktu itu. Cuma itu juga istilahnya pertarungan sengit lah. Udah bener gak kuat aku udah bener jungkir balik segala macam untuk mempertahankan. Gimana sih Bunda, kita udah meluk anak kita, anakku tuh udah di samping aku. Istilahnya aku sambil nyanyiin dia tenang-tenang, dia pun gak tidur, dia cuma menikmati. Istilah dia recall kan apa yang biasanya aku lakukan. Itu di situ 1,5 jam tank selesai diambil. Aku sih hancur banget waktu itu, kayak bener-bener back to zero lagi. Ini kejadiannya berapa bulan yang lalu? Juni. Oke, mantan suami kamu selama 1,5 jam ketemu di situ juga? Di situ, mantau aja, make sure pokoknya nggak keluar. Bahkan aku istilahnya nggak boleh. Jadi dia kan ada kayak kesepakatan juga Bunda. Jadi sebelum ketemu anak, si mantan suami itu udah duduk, udah nih, lu tanda tangan. Kalau lu setuju, gua bawa anaknya. Kalau nggak, lu nggak bawa. Ya mungkin kita gak setuju dong. Apa di tulisannya ada apa? Ya intinya pertemuan dari jam 12 sampai jam 1:30 kalau gak saya lupa. Pokoknya 1,5 jam. Gak boleh bawa handphone. Terus juga gak boleh antar atau jemput anak dari mobil. Jadi dia yang bawa anak ke atas dan dia yang bawa turun. Besok apa lagi ya Bunda? Ya intinya anak harus pulang lagi sama dia. Kurang lebih seperti itu. Terus dari dia cerita gak kamu? Kenapa dia gak mau ngasih anaknya ke kamu? Sama alasannya? Dia gak mau aja. dia ya istilahnya gimana Bunda ya? Mungkin dia ada rasa takut untuk kehilangan hak asuh kan. Jadi dia sih dulu pernah bilang ke saya, ya udah ini sama anak sama gue dulu aja. Kan nanti habis lu menang hak asuh juga nanti anak di kamu, dia bilang gitu. Saya bilang ya nggak gitu, bilang datang aja, main aja, kenapa bermasalah. Cuma aku nggak nyangka bisa ada tindakan seperti ini. Dan ternyata di luar sana banyak Bunda yang kayak gini. Dan bisa aku lihat semakin aku berjalan itu aku ngeliat, oh ini ternyata template tindakan yang normal. Jadi di Indonesia banyak anak yang diambil bapaknya sendiri dan kasusnya nggak bisa bergulir gitu ya, nggak bisa naik tingkatannya karena orang tuanya sendiri. Mereka masih berjuang. Jadi di kita ini kita nggak bisa terapin pasal penculikan. Wah, yang 330 KUHP ini mungkin harus benar-benar ini ya. Aku harus tanya juga lagi karena bagi aku aneh aja kalau kan tempatnya anak itu paling tepat adalah bersama ibunya. Kalau ibunya mungkin punya faktor lain yang tidak bisa menghandle anak, baru orang tuanya ya ke salah satu gitu. Tapi kalau selama ibunya masih ada, sehat, masih bisa untuk mengurus anaknya dengan baik, harusnya ya tempat terbaik di ibunya gitu. Tapi aku nggak tahu, mungkin ini nanti ada pakar yang bisa kita undang untuk membicarakan ini. Pertama kali kamu keluar untuk berani speak up itu kamu nulis apa? Di hari ibu. Untuk Desember ya. Aku kayak aduh nih kayaknya kalau nggak speak up, kalau nggak
at least minimal kalau misalnya aku nggak dapat faedah, minimal orang lain tahu bahwa ini nih bisa terjadi ke siapa aja. Gak mandang warna kulit, gak mandang lu punya duit apa enggak, gak mandang apa. Jadi minimal lu bisa belajar something dari sini. Dan aku speak up terus di tanggal 22 Desember, selamat Hari Ibu. Di situ terus aku mulai buat kronologinya kan, detail semuanya benar detail aku taruh di situ. Terus dibantu sama Bang Hotman. Nah, kamu udah sempat ke Bang Hotman? Sudah sempat. Terus apa dari Bang Hotman kamu udah coba follow up lagi nggak? Bang Hotman sebenarnya udah tahu case ini dan dia sudah bilang hal seperti ini sudah saya bicarakan, sudah saya gaungkan dari tahun-tahun lama, dia bilang gitu udah. Cuma memang ini masih area abu-abu. Dia bilang jadi ya sudah, gak usah fokus ke situ, kamu jalanin aja yang laporan kamu ini dengan baik, itu aja sih Bunda. Ya Bang Hotman dan sekretarisnya dan asistennya bantu untuk yang di Lampung aja. Oh sampai masuk akhirnya ya? Iya. Wow, iya karena setahu aku Bang Hotman kan? Iya, setahu aku Bang Hotman memang suka bantu-bantu yang begini-begini. Wow, terus kamu tulis surat di 20 Desember itu, akhirnya kamu posting. Aku posting di situ. Terus dari situ ternyata mulai banyak orang yang reach out to me kayak, aku juga mengalami hal seperti ini. Aku juga. Dan kasus mereka juga ternyata istilahnya apa ya? Mereka nggak berani speak up karena mungkin ada concernnya mereka sendiri. Dan ternyata speak up di Indonesia juga nggak semudah itu loh Bunda. Aku karena speak ancaman up, dan lain-lain. Aku karena speak up, aku keluar laporan polisi UU ITE, UU data pribadi, laporan sebutkan aja. Aku nanti Sabtu besok tuh weekend, aku nanti ke kantor polisi untuk BAP dan lain-lain. Kita sebenarnya nggak takut, cuma capek kan Bunda, waktu kita habis untuk BAP dan lain-lain. Makanya di sini aku tuh menyarankan di Indonesia buat semua orang yang mau menikah itu ada marriage counselingnya. Siap gak sih kamu jadi istri atau jadi suami? Siap gak sih kamu jadi bapak atau jadi ibu? Dan konsekuensinya kalau kalian suatu saat berpisah, terus gimana ke anak, apalagi terutama di desa-desa gitu ya. Karena mereka sama sekali gak punya kekuatan untuk speak up. Mereka ngerasa kayak udah ikhlasin aja, gak usah masalah diambil ya, sorry bukan diculik, mungkin bahasa diambil. Kalau anaknya dilecehin sama orang tua kandung aja gak bisa ngapa-ngapain, tuh banyak banget aku nemuin sekarang kasusnya di Indonesia. Yes Bunda, itu betul banget. Aku mau tanya deh, kamu agamanya apa? Aku Kristen. Nah di agama kamu tuh kan harusnya sebelum menikah, setahu aku ya, ada kan kayak kamu harus pranikah dulu, ketemu pastor ya, pendeta ketemu pendeta untuk siap gak sih kamu untuk nikah? Kalian jalanin itu gak waktu itu? Kita jalanin Bunda. Itu jalanin juga ya? Udah. Aku gak tahu kayak dia ini apa ya, kayak after marriage-nya tuh bener-bener pribadi aku agak berubah. Cuma ya sudahlah, aku gak mau bahas itu. Nanti dia bilang aku fitnah lagi segala macam karena itu terlalu urusan banyak, pribadi kalian lah. Tapi pacaran berapa lama? 2 tahun. Pacaran udah 2 tahun padahal. Iya. Selama pacaran aman, lancar ya? Kita gak ada masalah yang gimana banget sih Bunda. Maksudnya ya biasa-biasa aja pacaran. Kalian memutuskan tinggal di Singapura, siapa yang kerja di sana? Dia. Oh kamu jadi, terus kamu selama dia jadi kerja di Singapura, kamu full time housewife? Enggak, aku jadi kerja untuk perusahaan di Indonesia. Cuma mereka ngasih aku istilahnya kesempatan lah untuk apa, lu kerja aja dari Singapura. Oh jadi work from home. Work from Singapura. From Singapura, tapi di rumah. Di rumah. Jadi bisa ngawasin anak juga. Jadi selama di Singapura dia kerja, kamu ngurus anak. Iya. Nah ini kan bisa kamu taruh untuk tambahan-tambahan kamu di BAP kan, gitu loh. Jadi untuk perihal itu ya aku pasti akan buktikan lah. Ini aku masak, aku segala macam, aku urusin kok semuanya. Makanya dengan semua kumpulan poin-poin aku itu aku berikan ke hakim yang memberikan putusan cerai dan hak asuh itu Bunda. Makanya ya biarkan hakim-hakim kan yang mengetahui lebih detail tentang perkara kami gitu kan. Jadi biarkan mereka yang memutuskan. Mereka juga orang-orang pintar kok, hakim-hakim kita. Dan dari Juni sampai, jadi terakhir ketemu anak tuh Juni, 1,5 jam. Wah aku bisa bayangin tuh rasanya udah berapa bulan gak ketemu, terus kamu bisa meluk lagi. Aku di situ sempat kayak malamnya aku sempat marah sebenarnya sama Tuhan. Aku salah juga ya. Aku bilang, Tuhan emang 9 bulan ini gak cukup ya aku berpisah gitu kan. Kenapa Tuhan masih belum kasih aku kesempatan untuk pegang gitu loh. Maksudnya ya udahlah Tuhan cukup. Tapi di satu sisi kayak aku mulai, untuk aku sadarnya cepet juga Bunda.
aku sadar dia bilang ya udah masih syukur lu gue kasih gitu, mungkin memang bukan belum the right time aja untuk kamu sama Jojo untuk berkumpul gitu. Jadi ya sudah, sekarang jalanin lagi. Yang penting Tuhan janji ya bantu aku, kuatin aku, kasih aku orang-orang baik. Jadi biarin Tuhan yang kirim serdarunya aja. Ya yang penting kamu harus kuat untuk berjuang terus. Iya. Jangan, itu pasti. Iya, karena ini kan anak ya. Iya. Makanya aku tuh kadang kalau dikasih cobaan-cobaan masih kayak enggak. Masih ada ternyata orang yang cobaannya lebih berat, karena kalau udah urusannya sama anak, aku nggak tahu apa yang bisa terjadi sama diri aku gitu. Dan kamu bisa sekarang cerita kuat duduk di sini, tabah, itu nilai plus yang mungkin nanti suatu saat anak kamu kalau lihat ini bisa bangga, mamanya tetap memperjuangkan dia, bukan diem. Harus mudahin, karena anak mau misalnya ambil aja mobil, ambil aja baju, ambil seru. Tapi kalau anak mana bisa sih kita diem mudah. Ya kan, ibu mana yang akan diem gitu kan. Dan aku setuju banget Bunda yang Bunda bilang tadi di awal, bahwa kita yang di perkotaan aja ini banyak kasusnya, apalagi di pedesaan. Betul. Aku soalnya nemuin tuh ada 2 kasus 3 kasus ternyata mbak-mbak yang dia juga bilang, iya kak, aku udah 20 tahunan dan anakku gak nyari aku sekarang. Iya, minim pendidikan, minim banyak hal itu, dan mereka nggak tahu harus ngapain. Iya. Mbak Sylvia, terakhir, kalau suatu saat anak kamu nonton podcast ini, mungkin dia udah bisa ngeliat, udah lebih pintar kan, udah gede ya. Ya mudah-mudahan saat itu kamu udah berkumpul sama dia. Apa yang ingin kamu sampaikan? Hai Jo, ini Mama. Mama yakin Tuhan jaga kamu, semua sisi badan kamu, kesehatan kamu luar dalam Tuhan jaga. Mama gak perlu khawatir itu. Mama percaya Tuhan yang kirim malaikat untuk kamu. Sekarang Mama cuma sedang berjuang untuk dapetin hak kita lagi untuk berkumpul. Untuk Jojo tahu bahwa Jojo punya Mama yang masih berjuang untuk Jojo. Maafin Mama Jo, kalau misalnya Jojo harus kehilangan sosok Mama, tapi Mama akan peluk Jojo lagi. Banyak orang baik di luar sana yang akan bantu kita untuk berkumpul. Yang penting Jojo harus baik-baik di sana ya, makan yang banyak. Ya, jangan lupa bobo yang cukup. Mama sayang Jojo. Mama yakin kita akan berkumpul segera. Mama sayang Jojo. Amin. Ya ampun, semoga pihak suami, keluarganya juga dilunakkan hatinya, karena balik lagi ini urusan anak. Anak tuh kalau punya luka dari kecil itu sampai gede tuh efeknya. Aku nggak pernah tahu bahwa efek aku nggak bisa tidur, efek aku gini tuh karena efek aku masa kecil. Jadi keegoisan kadang-kadang kita gitu ya, orang-orang yang gede nggak tahu apa luka yang udah kita berikan ke orang yang masih kertasnya putih gitu. Jadi mudah-mudahan dari pihak keluarga, kalau nonton ini bisa, aku di sini tidak mau menyalahkan siapapun karena semua orang have their own side of story. Tapi kalau untuk anak, coba dipikirin baik-baik solusi untuk gimana anak bisa tetap gak kehilangan kedua orang tuanya. Mbak Sylvia, terima kasih udah datang dan mau sharing ceritanya. Dan buat semua ibu-ibu yang mungkin lagi mengalami kayak Mbak Sylvia, mudah-mudahan diberi kekuatan, mudah-mudahan diberi ketegaran, dan harus memperjuangkan anak. Karena anak paling benar tempatnya adalah di sisi ibunya dan bapaknya, dua-duanya. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.